Rasman mengamuk saat sidang berlangsung. Ia nyaris memukul saksi korban yaitu Hotman Paris Hutapea dan kemudian menuduh hakim tidak adil. Akibatnya sidang menjadi ricuh dan harus ditunda sementara waktu. Tapi kira-kira apa sih konsekuensinya jika seseorang bertindak seperti ini di pengadilan? Hari ini kita bahas terkait ricuhnya sidang Hotman Paris versus Rasman. Jadi gini teman-teman, saya jelaskan ya. Kenapa Rasman itu ngamuk waktu persidangan ditutup. Dia tidak terima persidangan ditutup dengan alasan pokoknya adalah yang sebut masuk angin, lain-lain dan lain-lain. Selama ini katanya persidangan ini terbuka Pak, kok bisa sekarang ditutup? Kan majelis hakim itu seharusnya dia paham. Di dalam persidangan kalau ada agenda pembahasan terkait pencabulan, pelecehan atau hal-hal yang privat, walaupun kemarin-kemarin sidangnya itu terbuka, itu boleh ditutup dan pasti majelis hakim menyuruh untuk menutup karena itu hal-hal yang sensitif. Wajah peradilan Indonesia dicoreng oleh oknum yang bernama Rasman Arif Nasution dan juga Firdaus Oiwobo. Kedua pengacara ini memang untuk di kalangan lawyer atau advokat Indonesia cukup memiliki nama, sekalipun itu banyak kontroversinya. Lagi-lagi Rasman membuat ulah dengan melakukan keributan di ruang sidang dan diikuti pengacaranya Firdaus Oiwobo yang menaiki meja persidangan. Ini adalah bentuk tindakan kriminal yang boleh dikatakan demikian, di mana mereka melakukannya justru di dalam ruangan yang sangat diagungkan dan dimuliakan. Hal ini tentu membuat wajah hukum Indonesia tercoreng yang justru dilakukan bukan orang-orang yang tidak paham hukum, tetapi justru dilakukan oleh orang-orang yang katanya paham hukum. Dengan tindakan yang mereka berdua lakukan ini, justru membuat para pengacara atau advokat Indonesia lagi-lagi mempertanyakan apakah benar mereka memiliki ijazah sarjana hukum. Apakah benar mereka memilikinya dengan cara yang baik, cara yang benar? Karena kalau boleh dikatakan mereka adalah sarjana hukum yang benar, harusnya tindakan yang mereka lakukan itu tidak perlu terjadi. Tetapi justru tindakan yang mereka lakukan mau menunjukkan kepada publik bahwa sesungguhnya mereka tidak paham soal hukum. Hal itu mendapat kecaman dari berbagai lawyer, berbagai pengacara di seluruh Indonesia ini. Namun, seorang Rasman ataupun Firdaus, tentu mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan atau tindakan yang mereka buat adalah tindakan yang benar. Tetapi dalam video-video ini kita akan mendengarkan bagaimana reaksi kecaman dari berbagai pihak yang datangnya dari para lawyer Indonesia. Para lawyer Indonesia merasa dan menganggap bahwa tindakan yang mereka lakukan itu sudah mencoreng wajah pengacara atau wajah advokat Indonesia ini. Karena dengan demikian, ada yang memberikan analisa bahwa hal ini pasti bakal mendapatkan hukuman dari pihak Mahkamah Agung, karena ini dianggap telah mencoreng pengadilan. Dan seperti apa komentar dari para lawyer berikut ini? Tentu saya yakin mewakili perasaan warga Indonesia yang sangat tidak menerima dengan tindakan yang mereka lakukan. Untuk tidak perpanjang kata, mari kita dengarkan apa komentar atau pendapat dari para lawyer berikut ini. Rasman mengamuk saat sidang berlangsung. Ia nyaris memukul saksi korban yaitu Hotman Paris Hutapea dan kemudian menuduh hakim tidak adil. Akibatnya sidang menjadi ricuh dan harus ditunda sementara waktu. Tapi kira-kira apa sih konsekuensinya jika seseorang bertindak seperti ini di pengadilan? Pertama, tindakan seperti ini bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan, guys. Hakim bisa saja langsung mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang atau mungkin bahkan menjatuhkannya dengan sanksi tambahan. Kemudian, jika ada ancaman atau percobaan kekerasan terhadap saksi, hakim, ataupun jaksa, ini bisa masuk ke dalam pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, atau bahkan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan jika terjadi kekerasan fisik. Kemudian, dampak terhadap kasus yang sedang berjalan. Nah, tindakan mengamuk justru bisa memperburuk posisi terdakwa di mata hakim, guys.
Hakim mungkin akan melihat sikapnya sebagai indikasi bahwa ia tidak kooperatif dan tidak menghormati proses hukum. Bahkan pengadilan bisa saja tetap melanjutkan sidang meskipun terdakwa tidak dihadirkan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ini adalah contoh ya guys, bagaimana emosi yang tidak terkendali bisa merugikan seseorang dalam proses hukum. Jika merasa diperlakukan tidak adil, ada mekanisme hukum yang bisa digunakan guys. Seperti misalnya mengajukan keberatan atau meminta pergantian hakim secara resmi. Mengamuk bukanlah solusi, justru bisa menjadi masalah yang baru. Jadi menurut kalian bagaimana seharusnya seorang terdakwa bersikap di pengadilan? Tulis di kolom komentar. Hari ini kita bahas terkait ricunya sidang Hotman Paris versus Rasman. Jadi gini teman-teman, saya jelaskan ya. Kenapa Rasman itu ngamuk waktu persidangan ditutup. Dia tidak terima persidangan ditutup dengan alasan pokoknya adalah yang sebut masuk angin, lain-lain dan lain-lain. Selama ini katanya persidangan ini terbuka pak, kok bisa sekarang ditutup? Kan majelis hakim itu seharusnya dia paham. Di dalam persidangan kalau ada agenda pembahasan terkait pencabulan, pelecehan atau hal-hal yang privat, walaupun kemarin-kemarin sidangnya itu terbuka, itu boleh ditutup dan pasti majelis hakim menyuruh untuk menutup karena itu hal-hal yang sensitif kayak gitu loh. Terus fokus saya sebenarnya bukan di situ. Pertama fokus saya di sikapnya Bang Hotman yang sangat elegan dan tenang, sangat santai. Kelihatan value-nya bro. Waktu dipegang, didatangi sama Bang Rasman, set, santai aja dia, santai, nggak panik, nggak apa, nggak ngoceh, santai. Terus sikapnya Bang Rasman itu seharusnya Bang Rasman paham bahwasanya kan itu agendanya terkait hal-hal sensitif. Jadi wajar kalau majelis hakim minta untuk ditutup dan menyuruh untuk ditutup. Tapi yang paling kontroversial apa coba teman-teman? Ada advokat yang naik di atas meja, coba lihatin ya. Tim kuasa hukum dari Rasman naik ke meja dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja. Berita yang tim kuasa hukumnya Rasman ada yang naik dan menginjak-injak di atas meja di dalam ruang persidangan di pengadilan. Teman-teman, pada saat memakai toga harusnya dia paham pengadilan itu harus dijunjung tinggi. Pengadilan itu tidak boleh dihina, apalagi sementara menjalankan profesi, sementara memakai baju toga, ada kode etik. Kita lihat nanti apa keputusan dari majelis hakim, pengadilan ataupun dari dewan-dewan yang di atas kan, apalagi para dewan-dewan advokat ini. Jadi teman-teman, itu sangat kontroversial dan itu Bang Hotman Paris bilang apa? Pertama kali sejarah di Indonesia ada orang yang naik di atas meja sidang dan menginjak-injak persidangan, meja sidang. Jadi sangat tidak patut untuk dicontoh dan sangat tidak boleh untuk dicontoh. Itu sangat kontroversial dan sangat fatal. Tapi di sini sekali lagi saya ulangi, Bang Hotman Paris keren. Bang Rasman juga mungkin punya pendapat, tapi yang paling saya sangat tidak sampai pikir dan saya nggak tahu logikanya di mana. Kok bisa ada pengacara yang injak meja sidang dan pada saat persidangannya lagi masih diskors juga diinjak sama dia, aduh, pusing lah. Thank you. Law is the art of interpretation. Hukum adalah seni berinterpretasi. Kalau Anda kalah dalam berinterpretasi, maka diam dan pulanglah, belajarlah lagi. Kemarin itu sangat luar biasa. Ada yang mengaku pengacara, mengaku advokat, di ruang persidangan naik ke atas meja. Meskipun hakim sudah meninggalkan ruang persidangan dengan alasan tertentu, salah satunya adalah sudah tidak kondusif, Anda tidak diperkenankan naik ke atas meja. Jadi kita tidak perlu berbicara tentang seni berinterpretasi. Kita tidak perlu berbicara tentang officium nobile. Anda jadi manusia aja sudah gagal. Anda jadi manusia pun gagal coba. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam persidangan? Saya berharap ya Anda itu diberikan sanksi ya, diberikan hukuman, tidak boleh lagi ikut persidangan selama-lamanya. Karena yang membedakan manusia dengan binatang ya itu yang membedakan manusia dan binatang. Itu. Karena binatang juga naik ke atas meja. Itu.
buat saudara orang lain, bukan saudara saya, saudara orang lain, Rasman Nanana dan tim kuasa hukum, kalau tidak siap, pulanglah lagi dan belajarlah lagi. Makanya selalu saya sarankan kepada adik-adik saya mahasiswa yang sekarang sedang menempuh ilmu pendidikan hukum, rajinlah kuliah, perhatikan dosen mengajar, rajinlah beli buku, baca buku ya, jangan jadi sarjana hukum minim ya, minim buku, minim literasi gitu ya. Rajinlah baca-baca jurisprudensi, supaya nanti adik-adik jangan jadi kelakuan seperti manusia mereka ini. Oke, salam. Cara terbaik untuk menghasilkan ilmu yang baik adalah jadi pendengar yang baik, membaca yang baik. Supaya apa? Supaya Anda bisa menulis dengan baik, bisa berbicara dengan baik. Terima kasih. Law is the art of interpretation, bukan gontok-gontokan. Salam anak hukum. Salam Pancasila. Saya Asok Prof. Dr. Musa Darwin Pane, SHMH, Ahli Hukum, Fakultas Hukum, Unikom Bandung. Dalam hal ini mau memberikan jawaban atas banyak pertanyaan mengenai apakah seorang pengacara naik ke meja sidang bisa dipidanakan, apakah seorang pengacara yang membuat kericuhan di persidangan bisa dipidanakan. Baik, saya jawab bahwa pengacara yang naik ke meja persidangan dan membuat kericuhan bisa saja diancam dengan pidana jika tindakannya memenuhi unsur pelanggaran hukum. Jika tindakannya memenuhi unsur delik hukum pidana tentunya. Ya, tentu bisa saja ya pasal-pasal yang dikenakan. Semisalnya pasal 212 KUHP ya, dalam hal ini tindakan tersebut dipandang menghalangi atau melawan pejabat yang menjalankan tugas, termasuk dalam hal ini pejabat hakim yang memimpin persidangan. Berikutnya ada juga pasal 216 KUHP, yaitu dalam hal dia tidak mentaati perintah pejabat, dalam hal ini hakim ataupun juga yang bertanggung jawab atas persidangan ataupun juga wilayah persidangan untuk dapat menertibkan kegiatannya ya. Jadi bisa juga dikenakan pasal 216. Kemudian ada pasal 217 dalam hal mengganggu proses jalannya persidangan. Ini siapapun bisa, selain pengacara juga ya, pihak lain juga bisa jika mengganggu jalannya sidang pengadilan. Kemudian bisa apalagi? Bisa juga dijerat dengan pasal 351 KUHP jika memenuhi unsur-unsur perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP. Kemudian kalau perbuatan yang dilakukan oleh pengacara itu secara bersama-sama dengan pihak lain ataupun rekannya juga bisa dikenakan pasal 170 KUHP dalam hal ya orang tersebut secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang ya, dan ini cukup berat ancamannya, bisa juga dikenakan penahanan ya. Selain sanksi pidana, tentu pengacara tersebut bisa dikenakan sanksi etik dari organisasi advokat yang menaunginya. Namun saran saya sebagai ahli hukum pidana dan hukum acara pidana FH Unikom, sebaiknya tidak mengedepankan pidana tetapi mengutamakan dulu sidang etik jika ada pengacara yang naik ke meja sidang dan membuat kericuhan dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam hormat MDP dari Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Bandung, FH Unikom. Salam hormat,
MDP. Ini peristiwa pertama kali terjadi di Indonesia, di pengadilan, di sidang-sidang pengadilan Indonesia. Seorang pengacara naik di meja hakim, menginjak-injak meja hakim sendiri. Pengacara ini, pengacaranya Pak Rasman Nasution, yang sedang berseteru terus dengan Pak Hotman Paris. Aduh, bagi saya sebenarnya dua orang ini, dua pengacara sama-sama dari satu provinsi Sumatera Utara, yang berseteru terus-menerus dan memanfaatkan perseteruan mereka ini untuk memperoleh perhatian umum atau sensasi yang tidak berkesudahan. Padahal sebenarnya menurut saya diri mereka ini sudah selesai dalam artian materi. Mereka sama-sama pengacara yang punya harta. Ya, karena menjadi pengacara sehingga bisa kaya raya seperti Pak Hotman Paris. Tentu saja Pak Rasman ini masih belum sekaya Pak Hotman Paris. Jadi kedua orang ini mencari sensasi. Ya, nggak usah peduli lah dengan mereka. Yang kita perlu peduli adalah lembaga pengadilan yang tidak lagi dihargai oleh pengacara atau orang-orang yang sedang beracara di situ. Kenapa tidak dipercaya atau tidak dihargai? Saya menduga permainan di pengadilan itu mereka sudah tahu, sudah saling tahu. Mungkin saja mereka menganggap, ini sidang pengadilan itu hanya sekedar sandiwara saja. Keputusannya dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi di luar sidang. Ya, namanya pengacara Indonesia, apalagi sekelas Hotman Paris dan Pak Rasman. Mereka sudah tahu peristiwa ini. Sebenarnya yang paling hakikatnya adalah lembaga pengadilan yang tidak lagi berharga. Karena sudah ditahu oleh publik, apalagi kalangan pengacara. Gitu kira-kira ya. Jadi kalau kita terlalu peduli dengan dua orang ini, Pak Hotman dan Pak Rasman, kita buang-buang waktu. Tapi kalau kita peduli dengan pengadilan sebagai lembaga yang tidak lagi dihargai karena mereka sudah merasakan, mengalami selama ini, saya kira itu yang menjadi perhatian kita semua. Jadi mari kita upayakan gimana supaya tidak terjadi desakralisasi terus-menerus terhadap lembaga pengadilan. Maka para hakim dan jaksa, saya kira, itu harus melakukan koreksi, introspeksi masing-masing. Jadi jajaran yudikatif itu harus melakukan introspeksi, sehingga menjadikan mereka bisa dihargai atau sakral. Nah sekarang kan tidak sakral lagi, karena memang banyak hakim, tidak sedikit hakim lah, tidak sedikit jaksa, tidak sedikit pengacara yang terlibat mafia hukumnya, korupsi, suap menyuap di situ terjadi. Itu yang sudah ditahu oleh para pengacara, oleh publik juga, sehingga lembaga pengadilan tidak lagi dihargai. Nah, gitu kira-kira ya. Tanggapannya Bang mengenai berita yang sekarang viral terkait persidangan Hotman versus Rasman yang ricuh sampai ada yang menginjak-injak meja. Sebagai advokat muda, saya menyayangkan presiden buruk yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ada advokat yang naik ke atas meja di muka persidangan yang ditonton oleh jutaan orang. Naik ke atas meja, menginjak meja, karena menurut saya itu adalah tindakan yang sangat konyol dan itu di luar kapasitasnya sebagai seorang advokat, dan itu sudah masuk kualifikasi contempt of court ya, penghinaan terhadap pengadilan,
berdiri di atas meja, menginjak meja itu sama saja menginjak marwah pengadilan, menginjak marwah majelis hakim, menginjak marwah Mahkamah Agung. Ingat bahwa kita sebagai advokat bukan hanya bermodalkan KTA. Mungkin kalau Anda dipecat di satu organisasi, bisa pindah di organisasi lain, bisa pindah lagi ke organisasi lain karena ada SKMA 73 tahun 2015. Mungkin itu not problem. Tapi kalau misalnya berita acara sumpah kita yang dicabut, maka karir kita selesai, bos. Ya. Maka saya khawatir bahwa pengadilan negeri Jakarta Utara akan menindaklanjuti contempt of court itu dengan melaporkan rekan-rekan kita yang ada di sana yang melakukan tindakan contempt of court, ya. Dan ini sangat berisiko sekali begitu, karena ada pidananya penghinaan terhadap pengadilan itu. Kemudian yang sangat kita sayangkan adalah huru-hara yang terjadi di sana, ya. Yang saya lihat ini sudah di luar konteks pembelaan. Yang pertama, Bang Rasman itu pada saat persidangan kemarin itu bukan bertindak sebagai seorang advokat. Dia bertindak sebagai seorang terdakwa atas laporan atau kasusnya Hotman Paris Hutapea terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan iklim hakim terkait dengan kejahatan seksual, kelainan seksual dan sebagainya lah. Saya nggak mau masuk materi ke sana. Yang jelas sebagai seorang advokat, ya, perdebatan itu adalah sebuah keniscayaan. Nggak ada masalah dengan itu. Kita biasa berdebat, berargumentasi, silang pendapat, kontra, ya, dengan jaksa, dengan majelis hakim. Tujuan kita sama semuanya, yaitu mencari kebenaran material. Apalagi dalam kasus-kasus pidana, pembuktian itu harus lebih terang daripada cahaya. Karena semangatnya sama, maka perdebatan itu menurut saya yang ya sah-sah saja, nggak ada masalah di sana. Tapi yang jadi masalah adalah ketika terjadi huru-hara, ya, sehingga membuat kita sebagai terdakwa ataupun sebagai advokat itu tidak tertib. Ingat, di situ ada ketua majelis hakim didampingi oleh anggota 2 orang dan ada panitera pengganti yang akan menertibkan proses rangkaian dan jalannya persidangan. Jadi kalau misalnya hakim, ya, sudah menyampaikan pendapatnya, lalu kemudian terjadi perdebatan, tidak terima, membantah terus dan sebagainya, sehingga hakim keluar dari persidangan, walk out. Dan saya aneh, ya, memang baru kali ini saya melihat hakim geram dan muak karena terus terjadi perdebatan, akhirnya hakim yang walk out. Harusnya memang majelis hakim tegas saja bahwa kalau misalnya terdakwa tidak bisa ditertibkan atau penasihat hukum tidak bisa ditertibkan, maka majelis hakim punya kewenangan untuk memerintahkan terdakwa atau majelis hakim atau terdakwa untuk keluar dari persidangan, gitu loh. Jadi persidangannya akan dilanjutkan pada tanggal 20 Februari ke depan, ya. Majelis hakim harus tegas, ya, karena itu domainnya saudara, gitu loh. Itu domainnya majelis hakim. Jadi kalau ada terdakwa yang nggak bisa ngikutin instruksi arahan daripada majelis hakim, ya sudah, tegas saja keluarkan dari persidangan, gitu loh. Karena ini nggak boleh main-main gitu. Persoalan materinya dan lain sebagainya, apakah diperiksa secara terbuka atau tertutup, ya saya biasa-biasa aja. Saya pernah pegang kasus ITE, kemudian ada materi yang menyangkut tentang seksual, ya, hubungan intim dan sebagainya. Majelis hakim waktu itu dipimpin oleh Salomo minta persidangan tetap digelar secara tertutup yang tadinya terbuka, ya. Tapi diminta secara tertutup kalau ada konten-konten yang sensitif yang berkaitan dengan itu. Jadi itu ada pertimbangan hukumnya. Jadi bukan majelis hakim itu main mata dengan Hotman Paris. Nah, tuduhan-tuduhan semacam ini nggak perlu sebenarnya, gitu loh. Karena memang itu sangat rasional dan itu biasa saja, gitu loh. Ada persidangan yang bisa digelar secara terbuka, ada persidangan yang digelar secara tertutup, tergantung konteksnya. Karena majelis hakim sudah membaca turunan berkas dari BAP dan materinya banyak terkait dengan seksualitas, ya, dan itu menurut majelis hakim harus digelar secara tertutup, dan Rasman tidak terima dengan itu. Terjadi perdebatan dan akhirnya majelis hakim yang mengalah dan walk out dari persidangan. Oleh karena itu, saya sangat menghargai perasaan daripada Bang Rasman Arief Nasution yang tidak terima dengan apa yang dia alami, tapi seharusnya tetap fokus dan profesional begitu. Apalagi banyak tim-tim pengacara yang hebat-hebat yang harusnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru itu merugikan Bang Rasman sebagai terdakwa. Dan saya pikir ke depan Bang Rasman harus tetap fokus, karena ingat, majelis hakim kalau sudah tersinggung, sakit hati, digitu-gituin,
diamuk-amuk begitu, masalahnya nanti di putusan akhir yang mungkin tadinya berpeluang untuk onslah atau frisbak, ya, akhirnya apa? Nanti hakim jadi nggak objektif, terlalu subjektif nanti untuk memutuskan gitu loh. Karena sudah ada kemarahan dalam putusannya. Bagaimanapun ya dia wakil Tuhan yang akan memberikan putusan terhadap Bang Rasman. Diganti pun hakimnya nanti, tetap Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu sudah mencatat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bang Rasman maupun timnya. Oleh karena itu, salam hormat, salam officium nobile, tetap semangat, dan sebagai advokat muda dan rekan-rekan yang lain, tindakan menginjak-injak meja, naik ke atas meja di muka persidangan itu tidak untuk dicontoh. Boleh adu urat, boleh adu argumentasi, berdebat dan sebagainya, tapi tetap profesional. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhak menggunakan baju toga, dan mulai sidang ke depan saya akan pakai baju toga. Nih, bikin malu. Wawasannya nggak ada nih. Bikin malu pengacara kau, Bang. Beneran deh. Kau di situ harusnya pakai rompi, Bang. Kau sebagai terdakwa, kau harus bisa memposisikan dirimu. Kau itu terdakwa, bukan pengacara. Kalau kayak begitu ngapain teman-teman seprofesimu itu jadi pengacaramu? Ngapain? Apa dasar hukummu? Kalau kau berbicara harus ada dasar hukum. Apa dasar hukumnya? Ada enggak aturan yang memperbolehkan kau pakai toga sementara kau posisinya jadi terdakwa? Jangan bodoh lah. Jangan mempermalukan diri sendiri lah. Kau itu bikin malu dirimu sendiri loh. Entah dari mana aturan kayak begitu. Ini siapa ini? KTA dari mana nih? Coba dilihat nih Bang Rasman ini. Coba ditegur nih kayak gini. Kayak gini orang ditegur. Nggak boleh loh. Ini yang bikin malu pengacara nih. Ini yang bikin pengacara makin jelek nih. Oke? Halo, aku hari ini habis breakfast ya di hotel. Kemarin habis pendampingan ya klien di Pekalongan. Nah, aku mau menyikapi terkait dengan yang kemarin ada kejadian, ada advokat yang naik-naik ke atas meja. Tapi ini memang bukan pertama kalinya ada advokat-advokat yang melakukan contempt of court. Ada juga sebelum-sebelumnya advokat teriak-teriak di pengadilan. Ada lagi advokat yang sampai berani memukul hakim pada saat pengadilan. Nah, kalau kita melihat di luar pengadilan pun sekarang banyak juga advokat-advokat yang mana dia tidak menjaga profesionalismenya dan juga marwahnya sebagai advokat. Dia tidak menjalankan officium nobile dari profesinya. Seperti kita lihatlah bahwa banyak advokat-advokat yang contohnya menipu kliennya ketika sudah menerima fee, dia tidak menjalankan pekerjaannya, malah dia lari atau meninggalkan kliennya. Atau ada juga advokat-advokat yang contohnya dia menarik fee kecil di awal-awal, tapi sembari menangani perkara dia terus-menerus menarik uang dari kliennya sampai uang kliennya habis, baru kemudian dia meninggalkan kliennya dan dia tidak menjalankan lagi surat kuasanya karena mengatakan bahwa tidak ada lagi fee yang bisa diberikan kepada dia. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Menurutku karena tidak ada sanksi yang bisa diberikan kepada advokat yang mana bisa benar-benar membuat dia jerah. Maksudnya seperti apa? Benar, ketika kita dihadapkan kepada kode etik, advokat bisa diberhentikan. Tapi karena kita mengetahui sekarang banyaknya organisasi-organisasi advokat, bahkan advokat yang dipecat saja bisa untuk mendirikan organisasi baru ketika dia sudah dipecat dari organisasi lain. Maka tidak ada ketakutan dari advokat ini untuk kehilangan pekerjaannya sebagai advokat, kehilangan profesinya sebagai advokat. Karena apa? Karena ketika dia dipecat dari suatu organisasi advokat karena melakukan pelanggaran kode etik yang berat, dia bisa pindah ke organisasi advokat yang lainnya. Atau bahkan dia mendirikan organisasi advokat baru dan dia menjadi ketuanya. Sudah. Jadi tidak ada lagi ketakutan akan diberhentikan. Jadi benar, perlu adanya tindakan tegas atau perlu adanya regulasi ketika advokat-advokat yang dipecat dari organisasi advokat. Maka dalam hal ini peradilan yakni Kejaksaan Tinggi yang mengeluarkan berita acara sumpah advokat dapat mencabut berita acara sumpah tersebut sehingga advokat tersebut benar-benar tidak lagi dapat bisa menjadi pengacara, karena yang dicabut bukan lagi
KTA-nya ataupun keanggotaannya sebagai anggota dari satu organisasi advokat, tetapi yang dicabut adalah izin sumpahnya, berita acara sumpahnya, sehingga dia tidak lagi dapat dikatakan sebagai advokat ataupun pengacara karena dia sudah tidak memiliki berita acara sumpah sebagai profesi advokat. Semoga membantu. Halo kerabat advokat Muraja dimanapun berada, saya baru saja mendapat kiriman video ya tentang salah seorang yang diduga seorang advokat menggunakan seragam dengan ada bintang 5 di pundaknya. Kemudian pada seragam tersebut tertulis tulisan Badan Advokat Semi Militer. Ya, ini seragam kita yang berikutnya ya, seragam pembasmi. Miris kita melihatnya ya teman-teman. Jelas-jelas dalam undang-undang advokat ya, advokat adalah penegak hukum yang mandiri. Artinya advokat sebagai penegak hukum yang mandiri ini dia bebas, tidak di bawah siapapun, tidak di bawah militer, tidak di bawah kepolisian, tidak di bawah kejaksaan, tidak di bawah kehakiman, tidak di bawah kementerian sekalipun. Bayangkan jika advokat di bawah itu semua, bagaimana ia mampu membela hak-hak hukum, memperjuangkan hak-hak hukum kliennya apabila kliennya berhadapan hukum dengan salah satu instansi tersebut. Ini keliru, sangat-sangat keliru ini. Jadi kepada masyarakat Indonesia, masyarakat luas, saya memberikan edukasi, advokat tidak di bawah siapapun. Bayangkan kalau advokat di bawah siapapun. Kalian berhadapan dengan institusi, katakanlah berhadapan dengan militer, berhadapan dengan pemerintah, nggak bisa lah ya dilawan, nggak bisa digugat secara hukum, nggak bisa. Kenapa? Ya karena di bawah. Nah jadi pengertian semi militer ini, menurut pendapat saya ya, seakan-akan seolah-olah advokat ini di bawah militer, karena dia semi militer, berarti hampir menuju militer gitu kan kira-kira. Saya mohon kepada Dewan Pengawas Advokat untuk bertindak karena patut diduga banyak sekali. Ya patut saya duga banyak yang mencederai marwah advokat. Senior-senior kita yang berjuang dengan SKPT, praktek berapa tahun, ujian lagi. Kita harus hormat kepada para senior-senior kita yang bagaimana memperjuangkan agar advokat ini adalah advokat yang memiliki marwah, profesi yang terhormat, officium nobile. Bisa pula tiba-tiba dibentuk badan advokat semi militer bintang 5. Kenapa nggak bintang 7, bintang 8 aja sekalian? Ya, jadi jangan kau berpikir karena yang lain para petinggi-petinggi aparat penegak hukum seperti kepolisian, TNI memiliki bintang terus kau pengen punya bintang. Saya mohonlah kepada Dewan Pengawas Advokat, ya, saya mohon dengan sangat tertibkanlah yang patut diduga keliru-keliru ini, agar profesi advokat yang terhormat benar-benar terhormat, officium nobile, benar-benar officium nobile. Ya, salam officium nobile, salam advokat Bung Raja. Pengacara kok petantang petenteng, giliran dilaporin kayak ayam sayur. Di belakang bacotnya luar biasa. Gue gebok.